Jangan pede dulu, pernah merasa dan menggantungkan pada sesuatu yang tidak menjadi bahan gantungan gitu. Anda bisa boncos, bisa tidak sesuai harapan. Jadi ini ada dari Pak Kamaludin yang Ahmad Kamaludin yang berharap bahwa dia berharap pada hakim dan ini bla 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 untuk menyelesaikan masalah utangnya. Harapan boleh tapi harapan pada Allah, jangan pada hakimnya segala macam-macam. Ini saya bacakan, ingat sob ya, jangan sampai kena seperti ini karena ini udah stadium 5 lah kalau ini. Ahmad Kamaludin, saya sudah SP3 dan sudah ditempel stiker menunggak karena saya ekonomi sedang terpuruk. Saya hanya menyanggupi stok per bulan 100.000, total sisa utang saya pokok 92.900.000. Pihak bank menolak dan saya menyanggupi pihak bank jika mau lanjut proses hukum gitu. Harapan saya jika nanti saya sudah ke pengadilan hakim akan bisa mengabulkan permohonan saya dengan nyicil hutang sepokok itu yang saya jaminkan sertifikat tanah dan AJB rumah. PD boleh, jangan kebangetan dulu dan jangan PD itu saya gantungan hakim. Apaan gantungan hakim dulu? Apa Anda lebih kenal hakim daripada ini? Saya gantung pada Allah gitu. Pengadilan itu jalan terakhir ini. Mau nggak ada camkan, dan ini jadi jawabannya. Saya mulai dulu ya, sob. Kalau lihat full videonya di YouTube channel Ridwan Bali, WA kalau mau bergabung dengan saya mau tanya silakan 081557570 4 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah bi latihan ini. Alhamdulillah nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah kuliah alhamdulillah nikmatul taufiq muslihat. Ya Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna idza sahla. Ya Allah, mudahkanlah urusan Pak Kamaludin, Ahmad Kamaludin ya Allah, karena sulit datang darimu, maka mudahkanlah ya Allah. Dan mudahkanlah orang yang kena masalah hutang riba yang melihat video ini ya Allah. Dan Engkau berikan kemudahannya ya Allah. Cabut segala kesulitannya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sob, pengadilan itu cara terakhir. Kenapa pendampingan versus itu sukses 90% sukses? Karena kami melakukan tidak sampai ke pengadilan. Kalau udah ke pengadilan kami juga siap bantu Anda gitu. Anda nggak ada duit, kami siap talangi dulu gitu. Tapi itu intinya Anda siap nggak bagi hasil rumah ini ya, untuk daripada rumah Anda, aset Anda atau mobil Anda gitu. Jadi daripada contoh leasing diambil segala macam-macam, kalau udah nunggak nggak sanggup, WA aja saya Kevin ikut Persus gitu. Orang lain kan ada ikut Persus ketipu-tipu. Kenapa saya sekarang ini saya buatin bank Persus? Kenapa? Banyak puluhan ratusan yang DM ke saya itu kena tipu gitu. Tipu oleh siapa? Oknum leasingnya atau ke DC-nya. Kita Persus kan ternyata mobilnya dijual gitu. Intinya anak kena pidana nanti ke depannya. Gimana mau kalau mobil saya udah ditarik ya bisa dilakukan. Yang penting Anda udah bayar berapa tiketnya. Jadi ada kasih fee kami ke Bank Persus, terus mobil itu Anda jual atau kami yang nggak melakukan setelah itu kita bagi hasil dulu segala macam-macam. Jadi bagi hasil saya talangin dulu, selesaikan dulu urusan di bank, dapat BPKB dan yang lainnya, mobil kita jual anggaplah 100 juta gitu, aku 100 juta bayar ke anggaplah negosiasi dengan Bedo 50 juta dengan si ini kan untung sisa 50 juta 25 juta udah gitu sisanya 50 50 kita bagi gitu. Dan itu buat saya tidak sob, saya ingin itu buat bank wakaf, bank Persus gitu. Jadi keuntungannya masuk sana. Sekarang saya sudah dengan modal di bank Persus cukupan lah gitu untuk bantu Anda, tapi pelan-pelan mudah-mudahan ini bisa jalan sob. Oke, saya balas lagi ya. Di pendampingan Persus itu kita nggak ngelakukan itu, bahkan tidak sampai ke pengadilan, kita jadiin mereka itu kooperatif. Bagaimana Anda ngerasa yakin ya bakal menang segala macam-macam, ini berharap gitu. Saya kaget, ini aja udah salah Anda gitu. Harapan saya jika sudah ke pengadilan hakim bisa mengabulkan permohonan saya dengan nyicil utang pokok. Ngapain minta-minta ke hakim? Sorry ya, saya negosiasi dengan bank, saya tidak pernah muka saya tunduk ini. Padahal saya nggak ada duit itu. Terakhir saya menyelesaikan masalah itu, bank ngomong Pak Ridwan ini 2,75, kalau nggak saya ancam 2 miliar 750 juta ya. Saya bilang, apa? Saya bilang, kalau selesai, saya bilang. Padahal saya mungkin saya mikir dari mana menyelesaikan masalah itu. Ternyata apa? Ya udah kalau saya bilang ke mereka semua, kalau Pak mau jalur hukum, saya sudah banyak bukti karena saya bangun JPEG ketika kita sudah mengolah data ini.
Jadi yang harus Anda kirim adalah apa? Pertama SP1, minta Prime Minister mau standing. Kumpulkan. Kedua, lakukan pertemuan dengan mereka semua. Kita bimbing kalau di pendampingan. Ada notulen buat surat segala macam-macam, ada saksi, buat saksi, kita arahkan dulu. Jadi kalau masuk pengadilan pun kalau tanpa ada bukti, data, saksi, segala macam-macam, bla bla bla, kronologinya masuk apa enggak, dan bahwa Anda memang pengemplang hutang apa enggak, kalau Anda melawan BUMN itu, pengemplang hutang apa enggak itu, aku mengadili. Menggunakan pengacara sekaliber orang hebat pun bakal kalah gitu. Karena pengadilan tuh kalau Anda menggunakan pengacara minimal keluar 50 juta, 30 juta, 40 juta di pengadilan, belum sampai ke ini. Di pandang yang kita kasih, jadi kan Anda pengacara sendiri gitu. Terus kedua, Anda nggak lihat video YouTube saya sebelumnya. Mereka kadang-kadang bela hukumnya mereka itu lebih kenal hakim, panitera, jaksa dan yang lain. Mereka kadang lebih kenal. Sampai rumahnya mereka tahu karena tiap hari mereka berurusan dengan itu. Dan kita nggak tahu apa-apa loh. Mereka udah punya jaringan ini dengan oknum hakim dan yang lainnya pengadilan. Coba Anda datang pengadilan pasti tahu segala macam-macam. Dan di pengadilan itu nggak mudah sob segala macam-macam. Kita terlalu bergantung. Saya sekarang di pengadilan biasa-biasa aja, mau menang syukur nggak menang apa-apa. Jadi mental yang harus ditanamkan wah, mental fight gitu. Dan mental ikhlas loh, ada solusinya. Kayak gimana saya mau menyelesaikan? Saya mau menyelesaikan hutang 1 miliar, tapi saya tidak mau kehilangan rumah 2 miliar. Terus saya tidak punya apa-apa lagi, usaha saya bangkrut. Ya udah, selesai. Kenapa? Negosiasi dengan bangkrut ada optimis, tidaknya ada optimis. Kalau enggak lakukan ibadah yang kuat gitu. Jadi intinya apa? Kalau Anda udah mentok secara duniawi, pakai cari langitan. Insya Allah ngasih petunjuk segala macam-macam. Tapi yakin, Anda harus yakin bahwa Allah Maha Kaya gitu, dan Anda bisa menyelesaikan. Gimana mau selesai? Ini aja bergantungnya udah pada hakim dulu. Bergantungnya pada nasib dulu. Nasib jangan digantungin sob. Allah yang digantungin. Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi wa ma baik ya Allah. Engkau pemilik langit, bumi dan seisinya gitu. Enggak ngapain ya ini? Enggak yakin gitu. Anda yang berhutang, Anda yang tidak yakin gitu. Tapi bisnis saya hancur ke cap segala macam-macam. Hancur, alah saya bilang. Anda baru hancur seperti saya itu udah minus lagi. Ketika seluruh aset tanya ke GM saya tuh. Saya beri saya sekarang ini. Kalau seluruh aset saya jual kecuali rumah, saya masih minus di atas 10M gitu. Piutang juga 10M lebih, sama barang gitu. Tapi kan piutang nggak ketagih. Utangnya numpuk, selesai semua. Utang dagang, utang lain dan yang lainnya. Kenapa? Karena saya mampu. Kalau Anda nggak yakin, ketika negosiasi dengan bank, mukanya nggak yakin segala macam-macam. Apa bisa gitu? Nah, ketika ada pendampingan kasus, saya yang jamin dulu. Kalau saya akan nego dengan bank, dari anggap 1 miliar, saya nego sama 500 juta, ditanggung beda segala macam. Duitnya dari mana? Loh, saya nalangi dulu, Bapak. Loh, kantor saya aja di jalan loh, bypass Ngurah Rai itu milik saya sendiri, workshop milik saya sendiri, semua milik saya sendiri. Alhamdulillah, tanpa hutang lagi sekarang ini, alhamdulillah tidak ke supplier. Apa nggak bisa gitu? Dan PT Uber yang masuk maju sana, saya negokan segala macam-macam. Deal ya tetap rumahnya harus dijual segala macam-macam, kita jual. Selesai jual atau Anda mau nyelesain dengan yang apa silakan diskusi dulu dengan saya gitu. Jual ya bagi hasil nanti begitu. Buat saya enggak, buat Bang Versus itu. Saya karena ini bantu orang lain lagi juga. Jadi intinya seperti itu. Jadi jangan kepedean menggantungkan pada hakim. Kenapa? Data Anda kuat apa enggak? Kalau data Anda kuat, saksi Anda kuat, bukti Anda kuat, tanpa bukti saksi Anda menuntut apapun pakai pengacara hebat apapun, itu luar biasa nolnya. Dan masuk ke sana pun harus ngerti kadang-kadang banyak oknum pengacara itu kadang-kadang ketika berhadapan dengan bank segala macam malah main mata gitu. Jadi jangan berharap pengadilan itu terakhir sob. Misalnya itu tadi kirim SP1 dulu payment history. Saya udah ada di WA saya di katalog itu. Payment history itu. Payment history itu sebagai data awal. Lihatin berapa kali Anda nyicil, berapa sudah dicicil, berapa hutang Anda gitu. Udah gitu apa yang kedua apa kelengkapannya SP2-nya, minta APHT, SKMHT segala macam-macam, sertifikat yang legis dan yang lainnya ada ini semuanya. Terus lakukan pertemuan negosiasi dalam proses itu segala macam-macam. Dan jadinya apa? Kalau bisa selesai, jangan masuk ke stadium 4. Kanker bagi saya ini Anda udah kanker stadium 4, belum stadium game over gitu. Jadi selesaikan stadium 3 dulu. Stadium 3 adalah apa? Baru macet beberapa bulan Anda negosiasi itu. Ya sob ya. Fatal keluarga saya yang ini terjadi dengan warga Aceh kapan hari itu. Di EPD segala macam-macam bla bla bla, masuk pengadilan menggunakan pengacara yang tidak pengalaman. Saya gunakan pengacara yang pas-pasan lebih parah lagi gitu. Karena tidak menghargai juga gitu, hanya bayar 5 juta selesai. Ternyata apa coba? Kehilangan rumahnya, nilainya harus juga daripada anak kehilangan rumah. Ini pendampingan aja dengan saya gitu. Bayar ya bayar dong. Saya dan uang itu bukan buat saya, kalau buat Bang Versus segala macam-macam.
Kalau saya udah cukup sob, alhamdulillah. Metro sekarang lagi banyak kebanjiran order sekarang, jadi numpuk dari mana-mana. Alhamdulillah, dan itu saya bisa jadikan modal untuk ini. Dan saya yakin saya bisa gitu. Jadi itunya apa? Karena kenapa? Karena Allah loh. Jadi sekali lagi sob, jangan percaya pada hakim, Anda jangan. Apa ini kalau bukan scannernya? Yes, gimana ya? Jadi jangan putus asa dulu. Kalau memang ada masalah silakan ini. Oh ini scanner Bank BRI cabang Boyolali. Ini dia langsung nih perihal koordinasi lagi. Surat perjanjian kredit bahwa saudara posisi 3 Juli adalah sebagai berikut. Diingatin ini ada lagi WA grup dari yang lain dari WA grup 52 utangnya itu 63 juta gitu. Pokoknya setelah ini hubungannya 482 juta udah telah. Nego kan cepat-cepat segalanya. Menggunakan pelayanan. Ya gitu aja Sofia. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jangan kepedean bahwa Anda bisa menyelesaikan semua bergantung kepada Allah. Kuatkan ibadah selama itu yang saya lakukan. Assalamualaikum.